Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Slamet Suroso, SPD, MPD, Guru PPKN SMP Negeri 1 Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, mengajar di SMP tersebut, kelas 7, 8, dan 9. Dan pada saat ini kami akan menyampaikan bentuk kedaulatan negara Republik Indonesia. Anak-anakku yang kami cintai di seluruh Nusantara, baik SMP maupun MTS, bisa membuka buku paket kelas 9 ini pada halaman 60 sampai dengan halaman 67. Baiklah, mari kita bahas. Tapi jangan lupa subscribe dan like serta share di channel YouTube saya dengan nama channel Mbah Pelangi MPD untuk memotivasi saya membuat video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak, landasan hukum kedaulatan Republik Indonesia itu dinyatakan di sana negara Indonesia berdasar atas kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya kan? Yang pertama itu di pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 alinea keempat. Di sana dinyatakan maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berdasar atas kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sana dinyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Landasan hukum berikutnya bahwa negara Indonesia selain menganut teori kedaulatan rakyat juga menganut teori kedaulatan hukum. Pasal 1 ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Dan pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini landasan hukum kedaulatan negara Republik Indonesia. Syarat dasar pemerintahan yang demokratis itu yang bagaimana? Menurut Miriam Budiarjo, yang pertama adanya perlindungan konstitusi, ya. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilihan umum yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kelima, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi dan beroposisi. Yang keenam, adanya pendidikan kewarganegaraan. Ini syarat dasar pemerintahan demokratis yang disampaikan oleh Miriam Budiarjo. Lalu kita sering mendengar yang namanya demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu yang bagaimana? Nah, demokrasi Pancasila itu adalah demokrasi yang bersumber pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat, adanya hak asasi manusia dan hak minoritas, tidak ada kekuatan minoritas dan tidak ada kekuatan mayoritas. Jadi ada yang namanya dominasi mayoritas itu tidak ada, tirani minoritas juga tidak ada. Lalu dilaksanakannya pemilihan umum. Jadi di Indonesia pemilu yang pertama tahun 55 sampai dengan yang sekarang, ya. Pangkal tolak musyawarah mufakat dalam demokrasi Pancasila itu apa? Bersumber pada inti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Lalu pengambilan keputusan harus berdasarkan kehendak rakyat melalui hikmat kebijaksanaan. Cara mengemukakan pendapat berdasarkan akal yang sehat dengan hati nurani yang luhur serta mempertimbangkan rasa persatuan dan kesatuan. Jadi menjaga rasa persatuan dan kesatuan. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Jangan sampai keputusan yang diambil dalam musyawarah justru melanggar atau menyimpang dari norma-norma yang berlaku dan juga menyimpang dari aturan-aturan atau hukum-hukum yang dinyatakan di Indonesia. Keputusan dilaksanakan secara jujur dan bertanggung jawab. Kalau sudah jadi keputusan, maka harus dilaksanakan atau kewajiban kita untuk melaksanakan keputusan itu secara jujur dan bertanggung jawab. Anak-anakku yang kami cintai, praktek pelaksanaan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan dua cara. Yang pertama, demokrasi langsung. Penentuan berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan pengambilan keputusan oleh rakyat yang telah memenuhi syarat dalam pemerintahan negara, bukan oleh lembaga perwakilan. Jadi langsung, rakyat langsung, datang langsung, mengambil sebuah keputusan. Misalnya, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, pemilihan kepala dan wakil kepala daerah, pemilihan kepala desa, itu secara langsung ya. Lalu yang kedua, demokrasi tidak langsung dilaksanakan oleh lembaga perwakilan dalam menentukan keputusan. Kita sudah mewakilkan kepada lembaga-lembaga perwakilan kita yang ada di pusat atau yang ada di daerah untuk mengambil keputusan yang nanti keputusannya untuk yang kita laksanakan bersama dalam rangka kesejahteraan rakyat ataupun masyarakat. Sekarang, apa sih peranan rakyat dalam pelaksanaan pemilu? Yang pertama, pengisian keanggotaan MPR. Anak-anak tahu bahwa yang namanya anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Pengisian keanggotaan DPR melalui pemilihan umum. Pengisian keanggotaan DPD juga melalui pemilihan umum. Dan pemilihan presiden dan wakil presiden dalam suatu paket pemilu pilpres. Ya. Lalu yang kelima, pemilihan kepala daerah. Ini peranan rakyat dalam pelaksanaan pemilu. Jadi ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Anak-anak, asas dalam pemilihan umum itu apa sih? Nah, ini bisa disingkat dengan asas Luber Jurdil, ya, Luber Jurdil. Langsung yang pertama, rakyat sebagai pemilih memilih hak dan kehendaknya atau keputusannya dia langsung sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa paksaan dalam memberikan suaranya secara langsung. Lalu umum, semua warga negara yang telah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terdaftar mengikuti pemilihan umum. Ya, jadi siapapun yang sudah terdaftar, siapapun yang memenuhi syarat. Ya. Yang ketiga, bebas. Semua warga negara yang telah memiliki hak dalam pemilu memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Tidak boleh memaksakan kehendak dalam pemilu, tidak boleh. Ya. Lalu yang keempat, rahasia. Memberikan jaminan bahwa para pemilih yang melaksanakan haknya, dijamin pilihannya tidak akan diketahui oleh siapapun dengan jalan apapun. Rahasia. Yang mengetahui siapa? Yang mengetahui dirinya sendiri. Saya memilih A, B atau C, saya tahu. Orang lain tidak bisa mengetahui karena rahasia dalam pemilihan umum tadi. Lalu asas yang kelima, jujur. Nah, ini penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan yang keenam adalah adil.
menjamin bahwa setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Itu adil, tidak ada kecurangan. Demikian anak-anak untuk bab yang pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya, dan jangan lupa ya, subscribe, like, dan share di channel YouTube saya yang bernama Mbah Pelangi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.